Sejak kematian ibumu, kepergianmu, ayah semakin menyadari betapa buruknya sikap ayah selama ini. Ayah terlampau mementingkan diri sendiri. Karena kegilaan ayah pada kedudukan, ayah rela menjadi alat dari sebuah kekuasaan. Ayah kira pengabdian ayah pada negara sudah cukup. Ayah sudah minta izin pada Pangeran Damar Kencana untuk pulang ke Kuntala. Saya masih boleh mengunjungi ayah? Kau tetap anakku. Bagaimana dengan kekasihmu? Saat ini, yang kurindukan hanya ayah. Dari dulu aku sudah menduga kalau kau bohongi aku, pura-pura jadi biksuni. Jaga mulutmu, Raden. Mulut dan pendirianmu itu yang harus dijaga. Aku yakin kalau kau pasti telah dicampakkan oleh pemberontak itu. Sehingga tanpa malu sedikit pun kau berani kembali ke Madangkara. Dasar perempuan murahan. Cukup, Raden. Kau telah menghina putriku. Dan sekarang kau pun telah menghina diriku. Berani-beraninya kau memasuki rumahku. Kau anggap apa rumahku? Alun-alun. Paman tidak terima? Bangsawan macam apa kamu? Tidak tahu tata krama. Sekarang keluarlah. Paman jangan menyesal kalau saya adukan pada ayahanda. Katakan semuanya pada ayahmu. Termasuk ucapanku. Bahwa kelakuanmu lebih pantas sebagai bakul pasar daripada anak seorang senopati. Katakan itu. Prajurit! Keluar! Berhenti! Lancang! Berani kalian memasuki rumahku tanpa izin? Siapa yang suruh? Hah? Kamu belum melihat dunia, aku sudah menjadi prajurit Kuntala. Pengabdianku pada raja lebih lama dari umurmu, anak muda. Camkan itu. Ingat. Keluar! Keluar! Ayah.
Saya bangga punya ayahanda. Ayah telah melakukan sesuatu yang selama ini hilang. Aku paling tidak bisa terima kalau anakku dihina orang. Dan kali ini, kalau Kakang Kebo Mundarang tetap membenarkan perbuatan anaknya, aku akan lawan dia. Karena membela kehormatan keluarga adalah wajib. Kalau Dinda Hadiraksa belum mengundurkan diri dari ketentaraan, kamu bisa dihukum. Tahu? Karena kamu telah menghina seorang tumenggung. Artinya kamu telah menghina raja. Karena seorang tumenggung diangkat langsung oleh raja. Kamu pikir siapa kamu ini? Hanya kebetulan kamu ini anakku. Maka banyak orang yang menghormatimu. Kamu menyalahgunakan semua itu dengan seenaknya. Cepat pergi dari sini. Sebelum aku lebih marah lagi. Aku hampir menguasainya, Lodra. Lodra, apa kau tidak salah membuat jurus-jurusnya? Aku merasa kagok dan kadang-kadang gerakanku tidak mengalir. Awas kamu. Aku yang mencipta, dan aku tahu tidak ada satupun yang salah. Kalau kau tidak percaya, kau boleh coba melawan aku. Aku kira itu lebih baik. Kalau aku menggunakan pedang, kau sudah mampus, kata Kili. Ayo, serang lagi. Cukup, Lodra. Ternyata kau benar juga. Tapi kenapa agak sulit aku melakukannya? Karena kau terlalu curiga padaku. Hei, jangan tertawa dulu. Kau pikir aku mulai percaya dengan ucapanmu? Akan aku buktikan dulu melawan si Cangkaruban. Kalau aku menang berarti kau benar. Dan ku bebaskan cucumu. Duduk dulu. Akan kuajarkan kau jurus pedang Genta Buana. Kau mau? Saya mau, Aki. Betapa bodoh dan piciknya orang-orang yang tidak mau menerima ilmu. Tapi, apa mungkin saya bisa menguasainya dengan keadaan kaki seperti ini? Jangan takut, anakku. Aku sudah berhasil mencuri obat penawarnya dari si Katakili. Terima kasih, Aki. Saya tidak sangka kalau kaki saya bisa sembuh kembali.
manusia tidak akan tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Semuanya ditentukan oleh Sang Pencipta. Tadinya aku takut jurus pedang Genta Buana ini tidak ada yang mewarisi. Bukankah Aki sudah mengajarkannya pada kata Kili? Aku tipu dia. Jurus-jurus yang dilakukannya semuanya terbalik-balik. Itu sebabnya dia bingung. Kenapa Aki melakukan itu? Dia juga pernah menipu aku dan akan terus menipu aku. Keadaanku yang seperti ini juga karena tipu dayanya. Dan kau pikir cucuku itu masih hidup? Aku tahu dia sudah membunuhnya. Karena Intan Sari melawan waktu mau diperkosa. Dia itu maha bajingan. Lebih jahat dari iblis yang ada di muka bumi ini. Dia sebenarnya penjelmaan iblis. Kejahatan yang dia lakukan benar-benar paripurna. Karena dia menganut aliran hitam. Kau tahu apa itu aliran hitam? Tidak semuanya. Saya hanya tahu kebanyakan mereka selalu berbuat jahat. Ya, mereka seperti binatang malam yang menganggap dunia siang itu dunia jahat. Padahal dunia siang itu adalah dunia kita, yang punya tata krama dan aturan-aturan kehidupan. Kapan kita mulai belajar? Sebenarnya, jurus yang Aki berikan pada kata Kili, semua sudah saya kuasai. Saya mencuri lihat. Maafkan kelancangan saya, Aki. Nah, apalagi kau sudah menguasai itu. Tinggal 5 jurus tambahan lagi. Lalu membalikkan susunannya. Maka lengkaplah jurus pedang Genta Buana itu kau miliki. Tapi sebelumnya, kau harus mampu menghilangkan daya khayal yang ada dalam pikiranmu. Maka kau akan mampu mendalami arti hidup yang sebenarnya, yaitu saripatinya hidup. Dan kau akan melihat dunia dalam kehidupan yang paling murni, anakku. Terima kasih, Aki.
menari sebentar, kok sudah berhenti, Kanda? Menari itu bukan soal lama atau tidaknya. Yang terpenting, kenikmatannya. Mengerti? Mantili? Sebentar, Kanda. Kapan tiba, Dinda? Baru saja. Saya menginap semalam di Karang Cempaka. Pagi-pagi sekali, baru melanjutkan perjalanan kemari. Hamba mengaturkan sembah Gusti Pangeran. Bagaimana kabar ayahandamu? Sehat? Daulat Pangeran. Akhirnya tercapai juga keinginan hamba untuk mengunjungi negeri ibu hamba. Ibumu? Daulat Pangeran, ibu hamba orang Madangkara. Oh iya, silahkan kalian bicara. Aku ganti pakaian dulu. Silahkan, Dinda. Kapan upacara pernikahannya? Pokoknya saya harus datang kemari. Mungkin tahun depan. Sekali... Dinda Mantili datang kemari hanya untuk mengunjungi saya. Iya, itu tujuan utamanya. Tapi selain itu, saya disuruh mencari jejak kakak tiri saya yang hilang 15 tahun lalu. Siapa tahu dia masih hidup. Siapa namanya? Brahma Kumbara, ayahnya seorang petinggi Madangkara yang mati terbunuh oleh pasukan kelelawar hitam. Mungkin dia juga ikut dibunuh. Tapi ibu yakin Kakang Brahma selamat. Beliau melihat seseorang yang menolongnya. Saya juga ikut berdoa. Mudah-mudahan dia masih hidup. Sudah hampir 2 pekan Brahma belum ada kabar beritanya. Ibu takut telah terjadi sesuatu pada Brahma. Mungkin sudah kecantol anak Tumenggung Hadiraksa. Dulu dia pernah mencari Kakang Brahma sampai ke padepokan Gunung Cendawan. Brahma bukan jenis pemuda yang mau meninggalkan tugas hanya karena seorang wanita. Tapi kenapa begini lama? Itu yang ibu cemaskan. Jangan-jangan ada kaitannya dengan hilangnya pusaka Kuntala yang ada di Madangkara. Tidak mungkin Brahma melakukan sesuatu yang tidak kuperintahkan. Bukan itu yang saya maksudkan, Kanda. Tapi dengan hilangnya pusaka itu, mungkin keamanan dikerahkan habis-habisan. Dan barangkali hal itu yang menghambat kerja Brahma. Atau mungkin dia tertangkap. Menurut Wasrap, memang ada 3 orang pemuda yang ditangkap, tapi sudah dibebaskan lagi. Dan baru tadi siang ada berita baru. Tumenggung Hadiraksa pindah ke Kuntala. Dia sudah berhenti dari semua jabatannya.
Ini berita paling berharga. Ada sesuatu yang penting telah terjadi di Barangkara. Aku yakin ada perpecahan di antara pemimpin mereka di Kuntala sana. Sebab aku tahu Hadiraksa itu orang penting dalam ketentaraan Kuntala di Barangkara. Bagus. Sempurna sekali kau melakukan gerakan-gerakan itu. Maaf, Guru. Bagaimana Guru bisa tahu gerakan saya betul? Padahal Guru tidak bisa melihat. Karena aku tidak melihat dengan mata. Aku melihat dengan hati dan naluri. Dan telingaku mampu menangkap angin pukulanmu yang benar dan yang keliru. Besok, kau boleh lanjutkan lagi latihannya. Mudah-mudahan sebelum Katakili datang, semua jurus-jurus ilmuku sudah berhasil kau miliki. Ayo coba terus pedang kembarmu. Aku sudah kenal betul dengan jurus si Sawung Lodra. Dari tadi sudah kugunakan setan kodok. Ayo teruskan. Aku ingin buktikan omongan si Sawung Lodra. Jurus apa yang kau gunakan itu, Katakili? Kau sudah dibohongi oleh si Lodra. Apa maksud ucapanmu, Cangkaruban? Dasar goblok. Itu artinya kau sudah ditipu oleh si Lodra. Hanya 5 jurus yang benar. Selebihnya ngaco. Lodra! Kubunuh kau! Ini ikannya, Ki. Sudah lama aku tidak makan ikan asin seenak ini. Dapat dari mana kamu? Beli dari penduduk, Aki. Maaf, tadi saya tidak sempat bilang. Tadi saya turun gunung. Lodra! Kubunuh kau! Bangsat kau setan tua. Rupanya kau yang mencuri obat penawar racunku. Berani kau menipu aku. Kamu juga penipu. Aku tahu si Intan cucuku sudah kau bunuh. Kau tahu, Katakili, jurus-jurus yang kuberikan padamu semua terbalik-balik, tidak runtut. Kurang ajar. Memang kau harus mampus.
maka pedang kembar itu menjadi milikmu. Terimalah Brahma. Saya tidak ingin memilikinya, Aki. Karena ini bukan hak saya. Kau benar-benar pendekar sejati. Tapi terserah kamu. Mau diapakan pedang kembar itu? Terus terang, jurus genta buana aku ciptakan khusus untuk pedang kembar ini. Atau mungkin Aki akan menyimpannya? Tidak, anakku. Aku sudah tidak berminat membangun padepokan. Bahkan aku tidak mau kau antar pulang. Aku sudah merasa betah di sini. Aku mau bertapa sampai Sang Pencipta memanggilku untuk menebus dosa yang pernah aku lakukan semasa muda. Lalu siapa yang akan melayani Aki? Aku masih punya tangan, Brahma. Aku bisa melakukan apa saja dengan tanganku. Ternyata kamu malingnya. Lengkaplah sudah. Kamu menjadi bajingan. Mencuri pusaka kerajaan dan mencuri kekasih orang. Kanjeng Senopati keliru. Saya datang dengan maksud baik. Saya mau mengembalikan pusaka ini yang dicuri oleh Katakili. Bagus. Berikan pusaka itu padaku. Saya akan mengembalikannya langsung pada Pangeran Damar Kencana. Kau benar-benar tidak menghargai aku. Aku bisa menuduhmu sebagai pencuri. Ingat itu. Dan kau tahu apa hukumannya bagi orang yang mencuri pusaka kerajaan? Hanya satu. Mati. Silakan Kanjeng Senopati menuduh saya sebagai pencurinya. Dan saya tetap akan menyerahkan pusaka ini pada Pangeran Damar Kencana. Bajingan.
terjadi sesuatu di luar. Maaf, Dinda. Kanda tinggal sebentar. Hentikan! Siapa kamu? Hamba Brahma Kumbara. Hamba mau mengembalikan pedang kembar yang dicuri orang. Langsung pada Gusti Pangeran. Kenapa harus malam-malam begini? Sebab kalau siang, tidak mungkin hamba bisa menghadap Gusti Pangeran. Penjaga akan mengusir hamba. Begitu sampai di gerbang pertama. Betapa rapuhnya penjagaan istana ini. Aku kagum. Andika bisa masuk ke halaman istana ini. Ampun, Pangeran. Anak muda ini adalah pemberontak Madangkara. Dia yang melakukan pembunuhan pada beberapa nangganan Kuntala. Siapapun dia, aku berterima kasih. Karena niatan baiknya dengan mengembalikan pusaka kerajaan. Seharusnya Paman Senopati pun berterima kasih. Karena ada orang yang menggantikan tugas Paman Senopati. Maaf, Pangeran. Mungkin dia sendiri yang mencuri. Kemudian sengaja mengembalikannya kepada Pangeran. Supaya dia tidak dianggap sebagai pemberontak. Ini taktik yang sangat berbahaya, Pangeran. Paman Senopati, aku melihat sendiri orang yang mencuri pedang pusaka ini. Bukan dia, kata Kili. Sudah 2 kali dia berusaha mencuri pusaka ini. Sejak masih di Keraton Kuntala. Berikan pusaka itu. Terima kasih atas niat baikmu, anak muda. Aku ingin bertanya. Anak muda, kenapa kau rela mengembalikan pusaka Kuntala? Padahal kau orang Madangkara. Karena pusaka ini bukan milik Madangkara. Maaf, Gusti Pangeran. Yang hamba inginkan adalah bumi Madangkara. Anak muda, sekarang pulanglah. Aku jamin, tidak ada yang berani menyentuhmu sampai keluar istana. Hamba Gusti Pangeran. Aku tidak mengerti sikap Pangeran Damar Kencana. Beliau menuntut keamanan. Tapi enak saja melepaskan pemberontak Madangkara. Yang sudah jelas bisa kita tangkap. Itu susahnya. Kalau pemimpin negara cuma pandai karawitan dan menari. Dia tidak tahu bagaimana beratnya tugas kita menjaga keamanan negara. Atau mungkin dia benar-benar sudah diracuni oleh pikiran-pikiran Jayaraga. Bisa jadi. Biar bagaimanapun,
Jayaraga orang Madangkara. Dan pemuda itu adalah orangnya Aragani, yang barangkali dipersiapkan untuk memimpin pemberontakan. Kanda Senopati, saya punya kecurigaan. Jangan-jangan ini sebuah taktik yang dirancang oleh Aragani. Mereka berusaha untuk meyakinkan pangeran agar tidak mencurigai gerakan besar yang akan mereka lakukan. Saya sependapat. Ketika saya dan Permadi menyerbu padepokan, keesokan harinya mereka semua pada minggat. Mungkin mereka sedang menyusun kekuatan yang baru. Semua ini yang tidak dimengerti oleh pangeran. Tumenggung Hadiraksa sudah pindah ke Kuntala. Bekas rumahnya masih kosong. Jadi kalau mau menyusup ke sana, lebih baik malam ini. Mumpung belum ada yang menempati. Bagaimana penjagaannya, Paman? Tidak terlalu ketat. Tapi biar bagaimanapun, wajah Raden sudah dikenali. Hati-hati, jangan terlalu menampakkan diri. Saya tahu. Terima kasih, Paman Wasrap. Hati-hati, Raden. Baik, Paman.